anak-anak kreatif di seluruh Indonesia. Kita bertemu di channel Ruang Siar Guru dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bersama saya, Ibu Rita Setianingsih. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Bu Rita percaya anak-anakku selalu sehat. Karena meskipun anak-anak berada di rumah, anak-anak pasti menjaga kesehatan masing-masing dengan baik. Anak-anakku semua yang terkasih, pasti anak-anak juga sudah tahu kebiasaan selama kita berada dalam masa pandemi ini. Selalu berada di rumah, menjaga kesehatan dengan makan makanan yang cukup nutrisi, dan jangan lupa kalau keluar selalu memakai masker. Nah, anak-anak yang terkasih, bersama Bu Rita hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4. Kita akan belajar dengan tema lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, anak-anak, apa tujuan yang akan kita capai dalam pelajaran hari ini? Ada 3 hal yang akan kita capai bersama. Yang pertama, kita akan mencoba lebih memahami apa peran lingkungan bagi kita, baik sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ketika nanti anak-anak sudah memahami ternyata peran lingkungan bagi hidup kita begitu besar, maka anak-anak akan mampu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas lingkungan yang diberikan kepada kita. Setelah mensyukurinya, maka anak-anak diajak untuk ikut serta menjaga lingkungan itu agar tetap menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, lingkungan yang menyenangkan, sehingga kita bisa tumbuh berkembang di sana bersama orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anakku yang kreatif di seluruh Indonesia, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita mengambil sikap doa yang baik dan pantas. Kita mohon berkat Tuhan agar pelajaran hari ini sungguh berguna untuk perkembangan iman kita. Mari kita mengambil sikap doa yang pantas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diriku, baik sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, Allah telah memberikan kepada kita alam semesta ciptaannya. Diberikan secara cuma-cuma untuk kita pelihara dan kita kembangkan. Lingkungan alam tempat kita berada dan dilahirkan ini sangat berguna dan ikut mempengaruhi perkembangan kita. Nah, pasti anak-anak masing-masing tinggal, tumbuh, berkembang di lingkungan-lingkungan yang berbeda satu sama lain. Ada yang di lingkungan pedesaan, ada yang di lingkungan perkotaan, atau mungkin ada juga yang tinggal di dekat-dekat pantai. Nah, lingkungan-lingkungan itu pasti mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan karakter pribadi masing-masing anak. Dan tentu saja lingkungan keluarga juga mempengaruhi bagaimana anak-anak tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi. Nah, mari sekarang coba kita lihat lingkungan-lingkungan yang kita kenal setiap hari. Kita melihat lingkungan ini, lingkungan pedesaan. Coba anak-anak lihat, anak-anak cermati suasana pedesaan. Ada persawahan, kemudian suasana orang-orang desa yang sederhana. Kemudian mari kita lihat lingkungan berikutnya, yaitu lingkungan perkotaan. Anak-anak bisa melihat lingkungan perkotaan yang ada sangat berbeda dengan suasana lingkungan pedesaan. Bangunan yang menjulang tinggi,
suasana kendaraan lalu lalang, dan kemudian rumah-rumah yang mungkin tempat tinggalnya itu berhimpit-himpitan satu sama lain. Dan kita lihat juga lingkungan yang anak-anak tahu adalah lingkungan pantai. Coba anak-anak cermati, orang-orang yang hidup di pantai itu biasanya bekerja dengan keras untuk menarik perahu nelayan, untuk mendapatkan ikan dengan suasana cahaya terik matahari, mereka bekerja dengan keras. Nah, anak-anak, lingkungan-lingkungan itu tentu saja mempengaruhi perkembangan seseorang yang tinggal di dalamnya. Misalnya, lingkungan desa. Pasti anak-anak yang tinggal di dalam lingkungan desa suasananya hening, sepi, kemudian jauh dari hiruk pikuk, membuat orang-orangnya tenang. Kemudian tumbuh berkembangnya anak-anak juga dengan teman-temannya bermain bersama sangat akrab. Beda dengan lingkungan kota. Kadang kita dengan tetangga saja di kota tidak kenal satu sama lain karena rumahnya tertutup pagar, bahkan ada anjingnya di sana. Kalau mau bermain berkunjung kita sulit. Tapi kalau di desa berkunjung satu sama lain itu sesuatu yang mudah sekali. Suasana lingkungan seperti itulah yang menimbulkan seseorang itu tumbuh berkembang dengan watak pribadi yang berbeda-beda. Belum lagi lingkungan keluarga, tempat anak-anak tinggal, tumbuh berkembang bersama orang tua. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana keluarga ini mendidik anaknya dengan caranya masing-masing. Mari kita lihat sebentar video ini. Seorang ibu di dapur, anak perempuannya menemani. Seorang ibu duduk membaca di ruang keluarga. Anaknya ikut kebiasaan ibunya, duduk di sebelahnya membaca. Kemudian tanpa banyak bicara, ada sampah, ibu itu mengambilnya, meletakkannya di tempatnya. Anaknya mengikuti juga. Kemudian apa yang dilakukan ibu ini? Masuk ke dalam kamar, mematikan lampu. Anak itu pun melakukan hal yang sama. Ketika selesai, mematikan lampu dan keluar dari ruangan. Nah, anak-anak, dari contoh video singkat tadi, apa yang bisa anak-anak pelajari bersama? Apa saja yang dilakukan oleh orang tua atau figur ibu dalam video tadi? Iya, ibu itu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam rumah. Yaitu memasak, anaknya ikut. Meletakkan sampah di tempatnya, anaknya ikut. Membaca buku di ruang keluarga, anaknya mengikuti. Kemudian mematikan lampu kalau sudah tidak berguna, anaknya mengikuti. Nah, anak-anak yang baik, ternyata keluarga, lingkungan keluarga, kalau dalam lingkungan keluarga itu ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, pasti anak-anak pun akan tertarik mengikuti hal yang sama. Bu Rita percaya anak-anak setelah melihat video ini juga berpikir dan membayangkan bagaimana dengan anak-anak sendiri. Apakah sudah melakukan hal yang sama ketika mama atau papa kalian sedang mencuci kendaraan mungkin. Nah, anak-anak bisa membantu mengambilkan selang, mengambilkan air dan seterusnya. Anak-anak kreatif dimanapun kalian berada. Kita semua tinggal di dalam lingkungan masing-masing. Tadi ada lingkungan pedesaan mempengaruhi karakter seseorang, perkotaan mempengaruhi pantai, keluarga, semua itu menjadi kesempatan bagi kita untuk tumbuh berkembang menjadi ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh indah. Berperan, bertumbuh, berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan ketika menciptakan manusia.
maka kita pun anak-anakku yang kreatif dan dicintai Tuhan pasti juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan bersama lingkungan di mana anak-anak tinggal. Tumbuh dengan baik, mengikuti teladan-teladan hidup baik yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan satu lagi anak-anak jangan lupa, ada peran yang begitu penting di dalam hidup anak-anak, dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, yaitu di lingkungan sekolah. Ada syair lagu anak-anak yang menggambarkan begitu besar peran guru, para guru dan para karyawan di sekolah. Karena merekalah yang menemani anak-anak ketika berada dalam lingkungan sekolah. Mari kita nyanyi bersama dulu berikut ini. Dalam syair lagu tadi, tentunya anak-anak langsung bisa mengingat kembali, benarkah yang dikatakan atau dinyanyikan dalam lagu tadi? Siapa yang bisa kita membuat pandai menulis dan membaca? Ingat kelas 1 atau mungkin masih TK. Anak-anak ketika kelas 1, kalau masih ingat guru kelasmu mengajari menulis dengan sabar, dengan telaten, A, I, U, E, O. Nah, itu adalah jasa guru. Sehingga ketika anak-anak sudah di kelas 4, anak-anak sekarang sudah lancar menulis, sudah lancar membaca. Gurulah yang mengajar kita juga, membimbing kita untuk mengetahui yang benar, yang salah, yang sopan, yang santun. Nah, ternyata lingkungan sekolah pun mempengaruhi perkembangan pribadi kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Satu lagi yang kita pelajari bersama hari ini anak-anak, kita belajar dari tokoh idola kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam kitab suci, dalam Injil, dikisahkan bagaimana Yesus tinggal bersama kedua orang tuanya, yaitu Maria dan Yosef. Dalam Injil itu dikisahkan dengan jelas bagaimana Maria dan Yosef membimbing Yesus sehingga tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Ini kisahnya, mari kita baca dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Mari kita baca bersama-sama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, maka kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia duduk
di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku sangat cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Anak-anak yang kreatif di seluruh Indonesia. Dari awal Bu Rita tadi mengatakan bahwa lingkungan turut serta berpengaruh dalam perkembangan kita baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Kita belajar dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Ternyata lingkungan itu turut serta berperan mempengaruhi perkembangan kita. Kalau seorang laki-laki, kita akan diajak untuk tumbuh menjadi seorang pribadi laki-laki. Kalau seorang perempuan akan tumbuh berkembang menjadi seorang perempuan. Semua tentu saja berkat peran dari orang-orang di sekitar kita. Berkat peran dari lingkungan tempat tinggal kita. Dari Injil sendiri kita juga belajar bagaimana Yesus pun ternyata juga taat kepada kedua orang tuanya dan yang pasti sangat taat kepada Allah. Tentunya itu berkat bimbingan dan pendampingan dari orang tuanya yaitu Maria dan Yosef. Setiap tahun jaraknya ditempuh sangat jauh ke Yerusalem. Tetapi Yesus taat kepada orang tuanya yang mengajaknya untuk merayakan Paskah ke Yerusalem. Jalan kaki 3 hari 3 malam. Jauh itu anak-anak, tidak ada kendaraan. Tetapi karena diajak orang tuanya, Yesus taat kepada orang tuanya. Dan kemudian untuk melaksanakan perintah Allah dengan taat beribadah, berbakti kepada Allah. Nah anak-anak, belajar dari Yesus inilah kita pun diajak untuk menjadi anak yang taat kepada orang tua, tempat tinggal kita, tempat kita tumbuh berkembang, dan dibimbing untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Nah, anak-anak yang baik, yang kreatif dimanapun kita berada, marilah kita kembangkan lingkungan tempat tinggal kita. Kita jaga lingkungan tempat tinggal kita, agar lingkungan itu sungguh menjadi tempat tinggal kita yang nyaman, sehingga kita bisa hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita dengan baik. Dan jangan lupa kita akan tumbuh menjadi seperti Yesus, dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh banyak orang. Maka anak-anak yang terkasih, nanti setelah pelajaran ini selesai, Bu Rita berharap anak-anak memiliki semangat, niat untuk sungguh menjadi anak-anak yang bisa tumbuh bersama di dalam lingkungan masing-masing, menjadi anak yang berkembang, menjadi diriku yang sesungguhnya sesuai dengan rencana Allah menciptakan kita semua. Ini pelajaran hari ini bersama Bu Rita dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Semoga dengan pelajaran itu anak-anak bersama semakin tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menjadi terang dimanapun anak-anak berada. Terang bagi banyak orang dan menyenangkan Tuhan dan sesama seperti yang diteladankan oleh Yesus sendiri sebagai idola kita anak-anak Katolik. Maka sebelum pelajaran ini selesai, mari kita semua
bersyukur kepada Tuhan dengan mengambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberi kami anugerah lingkungan sebagai tempat tinggal kami. Semoga dengan semakin memahami begitu besarnya lingkungan, peran lingkungan bagi hidup kami mampu menjaganya dengan baik, dengan merawat lingkungan di sekitar kami, menjaga dan memeliharanya. Semoga kami pun tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, terutama dewasa dalam iman selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami haturkan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak kreatif yang Ibu sayangi dan tentu saja sangat dikasihi oleh Tuhan. Di akhir pertemuan ini, Ibu berpesan, bila nanti anak-anak membuka YouTube, jangan lupa kita membuka channel Ruang Siar Guru dan kemudian kita bagikan kepada teman-teman, kenalan kita, dan jangan lupa anak-anak untuk like dan subscribe. Nah, dengan itu maka kita semakin mewartakan kebaikan, kebenaran bagi banyak orang. Sampai jumpa lagi, salam sehat, Tuhan memberkati.